Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk belajar dan mengenal fungsi atau formula dated if pada penggunaannya di Microsoft Excel. Adapun fungsi atau kegunaan dari formula dated if ini adalah untuk menghitung selisih tanggal. Sebagai contoh, nanti kita pada tabel ini akan memasukkan tanggal awal dan tanggal akhirnya, gitu kan? Sebagai contoh di sini coba saya masukin untuk tanggal awalnya itu yaitu bulan Maret tanggal 20 misalnya tahun 2010 ya. Oke. Sedangkan jadi 20 Maret 2010, sedangkan untuk tanggal akhirnya misalnya tanggal bulan 5 yaitu bulan Mei tanggal 2 tahun 2023. Oke, jadi 2 Mei 2023. Nah, kita ingin menghitung selisih ya dari tanggal awal dengan tanggal akhirnya. Yang pertama-tama kita ingin menghitung dari tanggal 20 Maret 2010 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 ini ada berapa tahun selisihnya. Jadi kita akan gunakan rumus that if seperti ini, sama dengan that if kemudian buka kurung, kemudian kita langsung klik aja sel yang berisi tanggal awalnya, kemudian kita pisahkan dengan koma atau titik koma, sesuaikan dengan yang ada di komputer teman-teman. Yang kedua kita masukin atau kita klik sel yang berisi tanggal akhirnya. Habis itu kita koma lagi, karena kita ingin mencari berapa tahun, kita masukkan tanda petik 2, kemudian teman-teman bisa lihat di sini untuk mencari tahun kita masukin inisial Y yang berarti year atau dalam bahasa Indonesianya tahun. Jadi kita ketikkan huruf Y, kemudian kita tutup lagi dengan tanda petik 2 sekali lagi, kemudian tutup kurung baru kita enter, maka didapatkan selisih dari tanggal 20 Maret 2010 sampai dengan 2 Mei 2023 yaitu sebanyak 13 tahun gitu teman-teman ya. Terus misalnya nih kita coba kalau formatnya bulan ya, tanggal awal dan tanggal akhirnya sama, kita copy saja. Ini rumusnya yaitu sama dengan that if kemudian buka kurung, sama ya, kita klik saja tanggal awalnya, koma, kemudian tanggal akhir, kemudian koma. Nah, yang kedua kita ingin mencari ya selisih berapa bulan nih dari 20 Maret 2010 sampai ke 2 Mei 2023. Jadi kita masukin di sini yang di sini month atau yang dalam bahasa Indonesianya berarti bulan. Jadi kita masuki huruf M ya. Kemudian kita tanda petik lagi. Ingat untuk inisialnya ini atau karakter hurufnya ini harus kita apit dengan 2 tanda petik ya. Kita awali dengan tanda petik 2 dan kita akhiri dengan tanda petik 2. Kemudian tutup kurung, enter. Maka nanti selisih dalam format bulan ya dari 20 Maret 2010 sampai dengan 2 Mei 2023 adalah 157 bulan. Nah, sekarang coba kalau dengan format berapa hari nih selisihnya. Kita sama juga ya caranya ya. Untuk tanggal awal, tanggal akhirnya sama. Kemudian kita cari dengan that if. Oke, kemudian kita blok lagi. Kita klik saja tanggal awalnya, koma. Kemudian kita klik lagi tanggal akhirnya, koma. Kalau untuk mencari hari, formatnya kita masuki inisial atau huruf D yang berarti day atau dalam bahasa Indonesianya hari. Jadi tinggal kita tanda petik 2 day, kemudian tanda petik 2 lagi, tutup kurung, enter. Didapatkan selisih dari tanggal 20 Maret 2010 sampai dengan 2 Mei 2023 sebanyak 4.791 hari. Supaya lebih enak, coba saya kasih formula teksnya di sebelah sini ya, di kolom D ini dengan menggunakan rumus formula teks di sini. Langsung kita klik saja di sini referensinya. Nah, seperti ini ya contohnya ya teman-teman. Saya kopikan rumusnya di bawah. Nah, bisa ketahuan perbedaannya gitu ya teman-teman.
Misalnya di sini kita mau kasih tambahin kan, ini kan formatnya tahun. Jadi tidak hanya menampilkan angka 13 saja, tapi nanti akan kita kasih tulisan 13 tahun ya. Langsung kita F2 aja untuk masuk ke edit mode, kemudian hanya rumusnya kita tambahin aja di setelah tanda kurung yang ini, yaitu simbol dan atau apresan ya katanya ya. Yang seperti ini simbolnya. Habis itu kita masukin kata tahun kan. Jadi kalau untuk teks atau huruf kita awali dengan tanda petik 2, kemudian spasi, kemudian kita ketikkan tahun, terus kita tutup lagi tanda petik 2. Maka di sini 13 tahun. Bisa lihat di sini ya teman-teman. Yang di bawahnya juga tadi masukin dan, kemudian tanda petik 2 spasi bulan, tanda petik 2 lagi. Dan yang ketiga kita ketikkan lagi tombol F2 pada keyboard, terus simbol dan, kemudian tanda petik 2, yang ini hari. Oke. Seperti itu teman-teman ya. Nah, bisa kelihatan rumusnya seperti ini. Lalu bagaimana misalnya kalau kita ingin menghitung berapa bulannya saja tapi kita mengabaikan yang namanya tahun ya. Jadi misalnya Maret, selisih dari bulan Maret sampai Mei ini berapa bulan, tapi tahunnya ini dicuekin atau diabaikan. Ya, contohnya di sini. Caranya kita gunakan that if. Hampir sama ya. Kita tinggal klik saja tanggal awal, koma, tanggal akhir, koma. Nah, kalau ingin menghitung berapa bulannya selisihnya tapi kita abaikan tahunnya, ini kita gunakan yang ini, YM, yang berarti year dan month-nya. Jadi kita masukkan YM, terus tanda petik 2, kemudian tutup kurung, enter. Nah, jadi dari 20 Maret sampai 2 Mei ini hanya selisih 1 bulan saja. Coba kalau seandainya di tanggal akhirnya ini saya ubah menjadi tanggal 20 juga ya. Nah, dia akan berubah menjadi 2 bulan. Nah, gitu ya. Sekarang coba juga kalau misalnya kita ingin menghitung berapa hari, tapi kita abaikan untuk bulan dan tahunnya. Caranya sama, ya, kita copy saja. Ini sama dengan, kemudian that if, buka kurung, kita klik saja tanggal awal, terus koma, tanggal akhir, koma. Kemudian kalau untuk menghitung berapa harinya, yang kita abaikan tahun dan bulannya, berarti kita masukin ke month day, MD, kemudian tanda petik, tutup kurung. Ini 0 kenapa teman-teman? Karena tadi dia mengabaikan bulan dan tahunnya ya, karena tanggalnya sama-sama 20. Coba misalnya ini saya ganti menjadi tanggalnya misalnya 26 ya, 26 Mei. Maka bisa dilihat nih teman-teman, selisihnya itu hanya 6 hari dari tanggal 20 sampai tanggal 26 saja. Nah, jadi hanya selisih 6 hari karena dia mengabaikan bulan dan tahunnya. Lalu ini biasanya bisa kita pakai kalau kita ingin menghitung umur gitu. Contohnya di sini tanggal awal atau tanggal lahirnya itu yaitu misalnya tanggal 3 Mei 2010 contohnya ya. Jadi bulan 5 tanggal 3 tahun 2010. Oke, kelahirannya tanggal awal 3 Mei 2010. Terus misalnya tanggal sekarang contohnya aja misalnya 15 bulan Agustus misalnya. Bulan Agustus jadi bulan 8 tanggal 15 tahun 2022 contohnya ya. Jadi kelahiran 3 Mei 2010, sekarang 15 Agustus 2022, kita ingin menghitung umurnya itu atau selisihnya berapa tahun, berapa bulan, dan berapa hari. Jadi kita langsung masukin aja rumusnya sama dengan that if. Oh ya, sebelumnya ini saya ingin copy yang ini dulu ya. Nah, ini rumusnya seperti ini nih, yang sebelumnya, dua sebelumnya seperti ini. Sekarang kemudian baru kita melakukan pencarian umurnya nih. Dari tanggal 3 Mei 2010 sampai 15 Agustus 2022,
selisihnya berapa tahun, berapa bulan, dan berapa hari. Langsung aja kita gunakan that if, kemudian buka kurung, kita klik saja di tanggal awal, kemudian kita koma, klik di tanggal akhir, koma. Yang pertama kita mau mencari selisih berapa tahun. Berarti kita ketikkan tanda petik 2 huruf Y, kemudian tanda petik 2 sekali lagi, tutup kurung. Terus kita ingin menampilkan teks tahunnya ya di belakang angkanya. Nah, berarti kita tambahkan nih simbol dan. Kemudian kita tanda petik spasi tahun, kemudian spasi tanda petik lagi. Nah, ini untuk menampilkan yang pertama yaitu tahunnya. Dan yang kedua kita ingin menampilkan berapa tahun, berapa bulan. Berarti kita harus memasukkan lagi rumus that if yang kedua. Berarti kita bisa tambahin simbol dan sekali lagi. Setelah kita masukkan simbol dan, kita masukin rumus that if kedua untuk pencaharian berapa bulannya. That if, buka kurung, kemudian kita klik saja tanggal awal, koma, kemudian tanggal akhir, koma, nanti berapa bulannya. Berarti kita abaikan tahunnya. Nah, kalau kita abaikan tahunnya berarti inisialnya yaitu YM. Terus jadi tanda petik 2 YM, kemudian tanda petik 2 sekali lagi, tutup kurung, kemudian kita ingin menampilkan kata bulannya. Berarti kita masukin simbol dannya, terus tanda petik 2 spasi bulan, kemudian spasi tanda petik 2. Nah, sekali lagi. Nah, ini kita sudah dapatkan rumus untuk menghitung berapa tahun dan berapa bulannya. Sekarang kita ingin menampilkan rumus yang ketiga, yaitu untuk berapa harinya, di mana kita abaikan untuk bulan dan tahunnya. Berarti kita masukin lagi dengan simbol dan, kita masukin rumus that if yang ketiga, that if untuk mencari harinya ya. Buka kurung, kemudian tinggal kita klik saja tanggal awal, koma, tanggal akhir, koma. Kita ingin menampilkan berapa hari dengan mengabaikan bulan dan tahunnya, berarti kita menggunakan month and day. Berarti tanda petik 2 pakai inisial MD, kemudian tanda petik 2 sekali lagi tutup kurung, dan kita ingin tampilkan kata harinya. Berarti kita masukin simbol dan tanda petik 2 spasi hari, kemudian tanda petik 2 sekali lagi, kemudian kita enter, maka didapatkan selisih dari 3 Mei 2010 sampai dengan 15 Agustus 2022, yaitu 12 tahun, 3 bulan, dan 12 hari gitu. Rumusnya saya tinggal copy aja di sini, teman-teman bisa lihat seperti ini. Gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, fungsi dan contoh penggunaan formula dated if pada Microsoft Excel yang berguna untuk menghitung selisih pada suatu tanggal. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga teman-teman paham dan video ini bermanfaat. Semoga kita bisa bertemu lagi di video-video mendatang. Sampai jumpa dan have a nice day, bye.